Pemilihan indukan serta perawatan yang benar itu sangat mempengaruhi sekali teman-teman di dalam usaha ternak ayam kampung agar ayam-ayam yang kita pelihara ini bisa bertelur secara rutin. Super. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Cak Tris, peternak ayam kampung rumahan. Jadi ini memanfaatkan ternak ayam kampung rumahan, memanfaatkan lahan sempit bos di belakang rumah. Jadi pakai untuk kandang ayam. Setiap peternak, terutama ternak ayam mandiri seperti kita ini, pasti mengharapkan ayam-ayam yang kita pelihara ini bisa bertelur secara rutin teman-teman, secara rutin, karena itu sangat mempengaruhi di dalam pengembangbiakan, terutama di dalam pembuatan DOC atau anak ayam itu sendiri. Adapun beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan di dalam perawatan ayam agar bisa bertelur secara rutin adalah kita pemilihan indukan teman-teman. Sebelum jenengan ternak itu harus memilih indukan yang baik dan indukan yang bagus. Yang dimaksud indukan bagus adalah indukan yang sudah berumur dan siap untuk bertelur. Selain itu nanti di dalam kandang ini jangan usahakan indukan ayam kita itu jangan sampai stres bos, karena itu sangat mempengaruhi di dalam kesehatan ayam. Kita harus menjaga kesehatan ayam dengan langkah ya kita memberi jamu-jamu tradisional kepada ayam-ayam kita agar tetap sehat, tubuhnya fit. Selain itu kita harus memberi pakan yang mengandung nutrisi dan gizi yang mencukupi buat indukan ayam-ayam kita. Adapun agar indukan ayam itu cepat rutin bertelur, adapun cara tradisional, adapun ya teman-teman juga ada yang menggunakan mesin penetas. Kalau teman-teman menggunakan cara tradisional yang indukan ayam indukannya itu bertelur, untuk agar telurnya itu menetas dia menggunakan dingkrami oleh indukannya. Saya sarankan setelah telurnya menetas, jenengan nanti pisahkan dengan indukannya. Itu dimaksudkan agar indukan cepat bertelur. Jangan sampai indukan-indukan yang kita rawat itu memelihara anak ayamnya, karena itu sangat menyita waktu di dalam perawatan indukan. Di dalam perawatan anak ayam itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan bos, baru dipisah. Itu sangat menyita waktu, dan di situ ayam indukan kita sudah berhenti bertelur. Makanya di sini kalau ayamnya agar cepat bisa bertelur secara rutin, ya nanti sebisa mungkin jenengan pisahkan dari indukan dan berusaha merawat anak ayam itu secara mandiri. Tapi kalau jenengan menggunakan mesin penetas itu malah lebih bagus lagi. Karena kenapa? Karena nanti indukan ayam yang kita pelihara ini bisa fokus menjadi yang dulunya itu ternak ayam kampung, bisa dirubah menjadi ternak ayam kampung petelur, sehingga nanti telurnya itu bisa kita ambil bos. Nah, cara pengambilannya di sini kita menunggu bos, menunggu telur ayam kita bertelur. Setelah ayam kita sudah mulai sampai benar-benar ayam kita uh, sudah mulai mengkram, baru nanti telurnya kita ambil bos, kita masukkan di dalam mesin penetas. Itu dimaksudkan nanti agar kita tidak kerepotan bos di dalam merawat DOC atau anak ayam yang baru menetas. Itu satu indukan, jadi dimaksudkan kalau kita nanti sedikit-sedikit kita masukkan ke dalam mesin penetas telurnya, kita nanti malah kerepotan di dalam merawat ayam, karena telur ayam yang kita rawat secara telur ayam ya yang kita tetaskan secara rutin tentunya tidak bersamaan bos. Beda kalau kita memasukkan telur penetas itu secara bersamaan, menunggu indukan ayam-ayam yang kita pelihara ini mengkram dulu, baru kita ambil ke dalam mesin penetas. Secara otomatis itu bisa menetas secara serentak. Dan sebenarnya kalau jenengan teman-teman menggunakan mesin penetas juga pasti ada kendala. Karena kendalanya kita harus melihat di lingkungan kita gimana sih kondisi listrik, karena kan kita kalau
kita menggunakan menetas. Kalau kita menggunakan mesin penetas secara otomatis kan mesin penetas itu kan di dalam menghangatkan telurnya di situ kan memakai lampu bos, dan lampu itu menggunakan energi listrik, dan kita harus melihat gimana sih energi listrik di daerah kita itu sering mati enggak, karena itu sangat mempengaruhi sekali di dalam kita menetaskan telur ayam. Kalau di dalam apa listrik di daerah kita itu sering mati, itu nanti malah bermasalah bos, karena suhu di dalam mesin penetas secara otomatis kan tidak stabil karena bola lampunya sering mati di dalam kurun waktu tertentu. Itu sangat mengaruhi, dan jika menetas itu juga nanti rawan ciri bos. Makanya bagi teman-teman yang menggunakan mesin penetas harus diperhatikan itu semua. Pasti ada sisi positif dan sisi negatif di dalam perawatan itu semua. Tapi yang paling positif di dalam menggunakan mesin penetas ya itu tadi. Jadi ternak ayam kampung kita bisa fokus menjadi ternak ayam kampung petelur bos, yang telurnya tadi ditetaskan dengan mesin penetas. Itu sangat membantu sekali. Makanya di sini saran saya kalau ternak ayam kampung kita dijadikan ternak ayam kampung petelur yang telurnya bisa rutin di dalam produksi telurnya, ya nanti jenengan harus perhatikan ayam-ayam yang kita pelihara ini dikasih perawatan yang benar, dirawat agar imun ayam tetap kuat, ya diberi jamu-jamu tradisional. Selain itu harus memberi pakan yang mengandung nutrisi dan gizi yang sangat dibutuhkan di dalam perawatan ayam petelur itu sendiri. Secara apa ya ini bos, tapi yang perlu teman-teman perhatikan nanti, karena kan setiap indukan ayam itu bertelur pasti ada batas berhenti bertelur. Biasanya kalau ayam itu sudah tua, biasanya tiga tahun itu kan sudah mulai telurnya itu sedikit dan sudah mulai berhenti. Makanya di sini kita antisipasi bos, antisipasi sejak kita di sini dalam merawat ayam. Kalau ayam panen kita harus menyisakan dua teman-teman, dua yang betina kita sisakan, yang dimaksudkan sebagai cadangan atau sebagai pengganti kalau nantinya indukan kita sudah tua, sudah tidak berhenti lagi, kita tidak menunggu mencari indukan sebagai pengganti, kita sudah siap bos. Jadi di sini telur kita bisa rutin setiap hari tanpa terkendala di dalam kita menunggu di dalam pembuatan indukan ayam itu sendiri. Itu yang paling pokok bos. Dan satu lagi bos, untuk ternak ayam indukan agar rutin bertelur, jangan juga harus gini bos, berinteraksi dengan ayam-ayam kita berinteraksi, jangan sampai ayam-ayam di dalam kandang ini stres, apalagi dengan kehadiran kita berinteraksi seperti ini untuk menjaga ayam-ayam kita ini bisa tidak stres lah atas kehadiran kita, karena itu sangat mempengaruhi dari hormon dari ayam itu sendiri. Dan semoga ini sedikit ilmu ini berdasarkan pengalaman pribadi saya pribadi Cak Tres, semoga bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman ternak ayam, terutama ternak ayam kampung, rumahan, skala rumahan dengan modal kecil, terutama untuk pemula bos. Salam ternak ayam kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.